Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dan juga penulis penjelasan atas wasiat-wasiat tersebut, wasiat-wasiat akhlak tersebut, yaitu Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Dan juga untuk kita semuanya yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmunya bagi kita, membukakan pintu ma'rifahnya bagi kita, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah atas hajat dari masjid ini, semoga dimudahkan perluasan yang sedang diusahakan oleh seluruh pengurus masjid dan jamaah di sini. Allah memudahkan seluruh hajatnya untuk berkhidmah kepada agama ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang wasiat kun jauharadz dzikri, yaitu untuk menjadi seorang hamba yang selalu berpegang kepada zikir yang dia selalu lantunkan. Yaitu zikir itu tidak hanya lisan, tapi juga zikir dengan hati dan seluruh organ yang ada di tubuh kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada wasiat Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang selanjutnya, yaitu kun katsiral ilmi. Jadilah seorang hamba yang banyak ilmunya. Kun katsiral ilmi, di halaman 35. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan kun katsiral ilmi, jadilah seorang hamba yang memiliki banyak ilmu. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, yakni yambaghi lil muridis saliki ayyakuna katsirat talabi lil ilmi alladhi yadulluhu alal ilalin nafsaniyah wal amradil batiniyah. Hendaklah seorang murid as-salik, salik yang berjalan, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi seseorang yang banyak menuntut apa? Lil ilmi, menuntut ilmu yang menunjukkan kepadanya al-ilal an-nafsaniyah. Al-ilal an-nafsaniyah artinya penyakit jiwa. Penyakit kejiwaan, bukan penyakit gila, bukan, tapi penyakit jiwa nafsu. Penyakit-penyakit yang menjangkit nafsu kita. Wal amradil batiniyah, dan penyakit-penyakit batin. Maka ilmu di sini bukan ilmu zahir saja, tapi ilmu batin. Ilmu batin. Hatta yaqifa ala daqaiqil ilali wal amrad al mani'ah minal husuli alal kamal fi ma'rifatillahi ta'ala. Hingga ia sampai mengerti tentang detail dari penyakit-penyakit yang melarangnya
yang membatasinya untuk sampai kepada kesempurnaan atas ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal amradal batinah wal ilal an-nafsiyah mithlul amrad adh-dhahirah. Sesungguhnya penyakit batin dan penyakit-penyakit nafsu jiwa itu seperti penyakit-penyakit zahir, seperti penyakit fisik seperti biasanya. Fakama anna hadhihi taktsuru wa tatanawwa'u. Maka penyakit-penyakit ini juga banyak jenisnya. Wa minha ma yakunu zahiran ya'rifuhul mubtadi'u fi ilmi tibbi. Penyakit zahir itu banyak jenisnya. Ada yang penyakit diketahui oleh orang yang pemula dalam mempelajari ilmu kesehatan. Contohnya kalau kita sekedar sakit gatal, kan tinggal ambil balsem aja, atau minyak. Atau kita pusing, kita sudah tahu pusing kita, butuh panadol yang bagaimana, yang hijau, yang biru, atau yang merah, atau langsung bodrek 3 dicampur Sprite. Begitu. Kita kan sudah tahu yang hal-hal yang penyakit-penyakit ringan. Penyakit-penyakit ringan semua orang akan tahu. Pilek tinggal minum apa, kalau anak kecil Bodrexin atau apalah yang ringan-ringan. Artinya itu tidak butuh dokter. Tapi ada yang penyakit-penyakit kita butuh dokter. Dokter yang bagaimana? Ada yang dokter umum, tapi ada penyakit yang tidak bisa selesai kecuali dengan dokter spesialis. Dengan dokter spesialis. Anak kedua kami itu setiap bulan kurang lebih 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, setiap bulan itu sakit, pasti sakit, dan itu pindah-pindah dokter, dari dokter umum ke dokter spesialis. Dokter spesialis pun ganti-ganti, sampai ketemu dengan satu dokter belum diperiksa, baru dilihat saja, ini sudah, katanya buka celananya, dibuka. Setelah dibuka celananya, ini pipisnya mampet karena belalainya itu lubangnya kecil, lubangnya kecil, dan dia nggak perlu meriksa. Loh, kok bisa tahu? Karena sudah keseringan meriksa anak dengan penyakit demam setiap bulan. Dia tahu sebabnya di situ, karena keseringan. Maka penyakit itu juga demikian. Ini penyakit zahir. Maka di sini dilanjutkan, wa minha ma yakhfa wa yadikku wa ya'suru ilajuhu illa alal mahiri al khabiri bi ilmi tibbi. Ada pula penyakit zahir, penyakit jasmani yang itu yakhfa itu tersembunyi. Wa yadikku wa ya'suru ilajuhu, mengobatinya pun sulit untuk diketahui pengobatannya, kecuali bagi seorang dokter yang spesialis, khabir itu artinya spesialis dan jam terbangnya sudah tinggi. Bi ilmi tibbi, terkait ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Kami juga punya pengalaman terkait ilmu kedokteran ini. Kami punya teman waktu itu di Mesir, satu flat, satu apartemen. Dia sakit tenggorokannya, batuk-batuk. Kita bawa ke klinik. Kita belum tahu kalau di Mesir itu dosisnya beda dengan kita, dosisnya lebih tinggi. Nah, teman saya diberi antibiotik dengan dosis orang Mesir. Baru diminum 2 kali, dia langsung kepalanya nggak bisa gerak sebelah. Jadi tidur itu matanya ketutup sebelahnya terbuka, melek. Termasuk kalau ngomong sebelah. Waduh, ini stroke sebelah ini, gitu kan. Kita sudah berpikir seperti itu. Kita bawa ke klinik spesialis, dokter-dokter spesialis semua. Kata dokter spesialis ini obatnya diminum. Setelah diminum, kalau 2 hari belum kembali, datang lagi ke sini. Setelah 2 hari belum kembali,
Kita bawa kembali ke dokter tersebut. Kata dokter ini, saya beri rujukan. Datang ke rumah sakit Ainus Syams namanya. Rumah sakit Ainus Syams. Terus kemudian temui dokter ini. Setelah itu kita datang ke dokter itu. Ternyata itu profesor. Bukanya hanya jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kami cek ke dokter ini. Setelah dokter ini, saya berikan resep semuanya. Nggak diperiksa. Ayo sini kumpul semuanya. Ternyata muridnya ada 5 orang, 7 orang. Itu doktoral, program doktoral dari kesehatan itu, dari kedokteran. Setelah itu, coba sekarang diagnosa ini penyakitnya apa. Dari 5-7 orang itu semuanya menyebutkan. Terus dokter profesor tadi bilang, enggak salah. Ini loh katanya. Dia antibiotiknya terlalu tinggi. Antibiotiknya terlalu tinggi. Setelah itu dia ngasih resep. Terus kita tebus cuma 10.000. Terus profesornya bilang, besok pagi kalau belum bisa gerak itu mata sama mulut, datang lagi ke sini. Baru kita minum obat itu sekali oleh teman saya. Malamnya sudah bisa gerak dan besoknya sudah normal. Cuma 10.000. Ini kalau sudah spesialis dalam ilmu kedokteran. Fakadzalika al-ilalu an-nafsiyatu wal amradul ma'nawiyah tatanawwa. Demikian juga penyakit-penyakit batin dan penyakit-penyakit nafsu jiwa kita tatanawwa, banyak jenisnya. Bal hiya aktsaru tanawu'an minal ukhra. Bahkan penyakit batin ini lebih banyak jenisnya dari penyakit-penyakit yang lain. Hatta la yumkinul wuqufu 'alaiha biqalilil ilmi. Bahkan tidak bisa untuk sampai kepada mengetahui penyakit yang sedang dialami atau penyakit yang sedang menjangkit seseorang dari penyakit batin tersebut biqalilil ilmi, dengan ilmu yang sedikit, tidak cukup. Balla budda minal khawdi fi ilmi tariqati. Akan tetapi harus masuk menyeburkan dirinya dalam ilmu thariqah. Ilmu thariqah di sini maksudnya apa? Tarekat. Tarekat itu maksudnya apa? Tarekat maksudnya tasawuf. Tasawuf maksudnya apa? Tasawuf maksudnya adalah membersihkan jiwa dan mensucikan diri. Wal bahthi fi daqaiqiha, dan juga mencari tentang detail penyakit jiwa, penyakit batin, penyakit hati tersebut. Ma'a mutola'ati akhbaris salafi radhiyallahu ta'ala anhum. Bersamaan dengan itu dia juga harus mempelajari tentang sejarah-sejarah kehidupan orang salaf. Orang salaf artinya ulama-ulama terdahulu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Fi mujahadatihim linufusihim. Bagaimana mereka berjihad melawan nafsu mereka. Litastaniru bihadihim, agar kita dapat mengambil cahaya penerangan dari jalan mereka. Fi dzalika, dalam perkara tersebut. Wa tasluka sabilahum, dan engkau meniti jalan yang mereka lalui. Alladzi salakuhu, yang mereka lalui. Fi mu'alajati tilkal amrad, dalam mengobati penyakit-penyakit batin tersebut. Wal wuqufi ala khafaya tilkal ilal, dan sampai menemukan kepada khafaya, sesuatu yang tersembunyi dari penyakit-penyakit tersebut. Di sini kenapa disebutkan kita harus belajar dari sejarah kehidupan orang-orang salaf, orang ulama-ulama salaf. Siapa yang paling sempurna? Yang paling sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari manusia. Rasulullah meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis? Bisa langsung. Kita sekarang mau belajar Al-Quran, kita akan menafsirkan Al-Quran, kita buka Al-Quran, terjemahan saja begitu? Tidak bisa. Rasulullah yang menafsirkan Al-Quran. Tafsiran Al-Quran itu adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bisa kita menafsirkan Al-Fatihah tanpa kita memahami kehidupan Rasulullah? Tidak bisa. Kehidupan Rasulullah di mana? Di hadis. Demikian juga hadis-hadis itu tadi yang sampai kepada kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, dan seterusnya, banyak lagi buku hadis. Kita bisa gitu memahami hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan banyak kitab hadis lain. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung pada niatnya. Bisa? Tidak bisa. Kami pernah belajar innamal a'malu binniyat ini 2 bulan bersama namanya Profesor Mustafa Abu Imarah, salah satu pakar hadis. 2 bulan innamal a'malu binniyat. Setelah itu diuji banyak sekali. Balik dari Mesir ke Jakarta, ketemu dengan mertua, ketemu dengan keluarga baru, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan masjid besar, didaulat jadi imam, jadi khotib, nggak mau baca juz amma, maunya surat-surat panjang. Biar apa? Biar dianggap alumni Mesir. Ini innamal a'malu binniyatnya di mana? Yang dipelajari 2 bulan, diuji sampai lulus. Di mana ikhlasnya? Nggak ada kan? Tidak ada. Karena bacaan Al-Quran yang dibaca itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kenal dengan amplop dan isinya. Ikhlasnya di mana? Semakin butuh semakin banyak undangan. Ini transaksi jual beli agama. Terus di mana ikhlasnya? Kalau itu ada di masjid, ada di majelis taklim, banyak pikiran-pikiran yang seperti itu. Bisa tidak teori tadi? Tidak bisa. Al-Ikhlas, Al-Kafirun, menjelaskan tentang ikhlas, menjelaskan tentang ini, tentang itu. Tidak bisa. Karena penyakit itu ada di hati. Dan Allah yang akan membersihkan hati itu melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Tapi kita dokter atau bukan? Kalau kita bukan dokter, kita butuh dokter untuk mengetahui penyakit-penyakit tersebut. Li'anna katsiran min tilkal ilali takhfa wa tadikku hatta yadhunnul musabu biha annahu salimun min kulli illatin wa kulli maradhin. Karena kebanyakan dari penyakit-penyakit tersebut tersembunyi dan sulit dideteksi. Hingga seseorang yang terjangkit oleh penyakit tersebut, dia mengira bahwa dirinya sehat dari setiap penyakit tersebut. Ma'annahu gharikun fiha wa maridun bi'ilaliha. Sedangkan dia sebenarnya tenggelam, larut di dalam penyakit tersebut dan penyakit batin tersebut. Jadi dia merasa dia sedang menjelaskan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, padahal di dalam hatinya dia butuh jamaah, dia butuh dunia, dia butuh posisi, dia butuh dianggap alim, dia butuh ini, dia butuh itu. Maka akan banyak sekali penyakit-penyakit hati tersebut. Salah satunya kita sudah pelajari tentang hal ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa salah satu sebab dari ketakaburan itu adalah pintu ilmu. Pintu ilmu. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam menuntut ilmu, maka itu yang disebutkan pertama kali oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau sudah menuntut ilmu, sudah pasti akan lahir ketakaburan-ketakaburan. Lahir ketakaburan. Jadi sulit untuk menyelesaikan diri dari penyakit-penyakit ini.
Fa idza lam yukthiru minal ilmi alladzi yu'arrifuhu bitilkal ilali wa yuqifuhu ala ma fihi min da'ihi wa maradihi yamutu wa huwa alilun maridun ba'idun an ridallahi ta'ala jahilun bihi. Maka jika seseorang tidak banyak mengetahui tentang ilmu yang mengenalkannya, mengantarkannya kepada penyakit-penyakit batin tersebut dan menunjukkannya kepada penyakit-penyakit yang di dalamnya mengandung penyakit batin, maka seorang hamba tersebut akan meninggal dalam keadaan terjangkit dengan penyakit tersebut, ba'idun, jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengetahuinya. Dan dia tidak mengetahuinya. Contoh, ini sulitnya tasawuf itu, kita nyontohkan orang lain salah, nyontohkan diri sendiri kok kayaknya gimana, bongkar aib gitu kan. Ini contoh bahwa kecerdasan atau kita banyak pengetahuan itu belum tentu akan menyelamatkan kita dari penyakit ini. Dulu kami sering ikut lomba-lomba MTQ gitulah dari kecil, SD, SMP, terus kemudian masuk pondok 4-5 tahun. Di pondok pun ketika ujian Al-Quran ya jaranglah disalah-salahin gitu kan? Jarang disalah-salahkan. Kemudian setelah itu berangkat ke Mesir. Di Mesir nggak mau belajar Al-Quran, sudahlah fokus ke kuliah. Setelah 3 tahun masuk ke tahun keempat, kami punya teman ini di pondok secara kemampuan di bawah kami. Kemudian dia mengatakan, "Aska, kamu sama teman-teman udah punya guru Al-Quran belum?" Belum punya. "Oh, kenapa?" "Ya, kami ada guru, bacaan kami ternyata salah selama ini. Ayo ikut yuk." Akhirnya ikut kami 5 orang. 5 orang ikut. Ternyata benar, baca Al-Fatihah saja butuh waktu 1 bulan. Kok salah selama ini? Padahal kami mengira baca Al-Fatihah kami benar. Bertahun-tahun itu. Setelah itu kenal dengan guru ini, akhirnya kami belajar. Dari 5 orang, 2 orang yang selesai. Dan teman tadi yang secara kemampuan di bawah kami, ternyata dia sudah sedikit lagi sudah hatam. Sehingga kemudian ketika akhir tahun keempat kami lulus, dia lulus S1 dan dia sudah hafal Al-Quran. Kami belum, kami baru tahsin. Apakah setelah tahsin kemudian kami ikhlas gitu? Tidak. Lebih sulit lagi. Sholat di belakang imam yang bacaannya di bawah kita. Akhirnya kita menilai bacaan imam. Jadi imamnya, gak usah sholat di masjid itu lagi. Kenapa? Bacaannya gak benar. Bacaannya tidak benar. Apa itu bukan sebuah kesombongan? Itu kesombongan. Itu bacaannya gak benar itu. Ngapain kita sholat di situ? Jadi kita usolli fardhu subhi rakaataini di akhir lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat di belakang imam. Imamnya bacaannya di bawah kita atau ada beberapa kesalahan. Kemudian kita mengatakan, salah ini. Enggak kayak yang diajarkan guru saya. Ini kita sedang apa? Sedang sholat. Ternyata memiliki ilmu itu belum tentu ikhlas, belum tentu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita melihat kesalahan orang lain. Melihat kesalahan orang lain, tidak melihat kehusuan kita sendiri menghamba kepada Allah. Itu sholat. Bagaimana di luar sholat?
Bagaimana di kantor? Bagaimana di jalan? Bagaimana di kehidupan kita yang lainnya? Bisa kita lillahi ta'ala semuanya? Tidak bisa. Kecuali ketika kita memiliki ilmu atau memiliki dokter yang dapat mengobati hati kita. Nah, di sini pentingnya ilmu, bahwa ilmu itu belum tentu mengantarkan seseorang kepada keikhlasan. Kita pernah bahas bahwa malaikat Jibril menanyakan 4 hal kepada Rasulullah. Yang pertama Islam, iman, sama ihsan. Yang terakhir kapan hari kiamat? Ya kan? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat ini ditanyakan, kemudian Rasulullah memberikan tanda-tandanya dan seterusnya. Kan? Agar apa? Agar kita memikirkan bahwa ada hari akhir, tapi kita tidak bisa menunggu. Jangan menunggu hari kiamat, gak usah. Fokusnya ke yang 3 di awal. Ini ada Islam atau iman. Islam dulu, Islam. Rukun Islam. Coba belajar rukun Islam saja bisa ikhlas. Tapi nggak belajar juga nggak bisa ikhlas. Jadi mau nggak mau belajar itu. Iman juga demikian. Yang terakhir itu ihsan ini. Ini yang sulit. Artinya ada 3 elemen yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Ihsan ini adalah menghamba kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita tidak melihatnya, Dia melihat kita. Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Ini apa kalau bukan ikhlas? Jadi intinya di sini adalah ikhlas. Maka jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa kita sedang terjangkit penyakit, dan itu penyakit terkait keikhlasan. Terkait keikhlasan tersebut. Kama qala Abul Hasani Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, man lam yataghalghalu fi ilmina hadza, barang siapa yang tidak menceburkan dirinya untuk mendalami ilmu kita ini. Ilmu kita ini artinya ilmu tasawuf, ilmu mensucikan diri, mensucikan jiwa. Dari apa? Dari penyakit batin tadi. Mata musirran alal kabairi wa huwa la yash'ur. Maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan terang-terangan melakukan dosa-dosa besar, sedangkan dia tidak merasa. Sholat secara zahir iya, secara zahir dia sholat, secara batin Allahu Akbar, Allah maha besar. Benar Allah maha besar. Jangan-jangan dia mengatakan ana akbar, akulah yang maha besar. Kenapa demikian? Sholat yang lain salah, gua doang yang benar. Itu sholat. Bagaimana yang lainnya? Maka ini perkataan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Tapi ada sedikit perbedaan pendekatan. Tarekat yang dibangun oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu meninggalkan dunianya berbeda konsepnya. Meninggalkan dunia itu digenggam di tangan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu lebih cocok untuk masyarakat muslim yang hidup di perkotaan dan kota-kota besar. Kenapa? Kalau yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah atau di dalam Ihya Ulumuddin itu lebih memilih, kalau kamu tidak mampu uzlah itu mengucilkan diri, tinggalkan itu dunia sepenuhnya. Hidup di gunung, hidup di hutan, hidup di pedesaan, tempat-tempat terpencil. Meninggalkan dunia sama sekali. Itu juga boleh, uzlah itu boleh. Salah satu cara itu. Tapi kalau Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, enggak. Dunia itu kita pegang, tapi di tangan. Di tangan, jangan masuk ke hati. Maka Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kaya raya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu kaya raya. Kaya raya. Usaha, ya usaha.
Bahkan beberapa majelis beliau kadang terlambat datang karena apa? Karena ngurusin ladang. Kudanya yang paling mahal ketika itu, pakaiannya yang paling bagus. Maka cocok dengan masyarakat perkotaan. Tapi bagus bukan ingin ditunjukkan kepada manusia, bukan. Tapi pakaian yang dia gunakan, beliau gunakan itu, beliau hanya mengantarkan kepada kesyukuran bahwa itu anugerah dari Allah dan bukan miliknya. Imam Abul Hasan Asyadzili juga dekat dengan penguasa ketika itu. Bahkan dikisahkan beliau sampai meminta kenaikan gaji untuk murid-muridnya yang PNS. Jadi seorang ulama besar datang ke raja minta kenaikan gaji, tapi untuk murid-muridnya, bukan untuk beliau sendiri. Itu juga dilakukan. Tapi murid beliau Abul Abbas Al-Mursi, penerus beliau, malah menjauh dari penguasa. Itu hanya beda. Apakah kemudian muridnya nggak dianggap karena nggak seperti gurunya? Tidak. Karena mereka kondisi keikhlasan batin mereka masing-masing itu berbeda. Maka kita tidak bisa menilai orang lain terkait hal tersebut. Ini Imam Abul Hasan Asyadzili. Walihadza qala ahlut tahqiqi min rijali salafi wa a'immati tariqi fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ahli tasawuf min rijali salaf, dari orang-orang salaf, dari ulama-ulama salaf terdahulu, wa a'immati tariq, dan dari imam-imam tarekat, mereka menjelaskan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maknanya adalah huwa ilmul ikhlas wa afatin nufusi wa amradil qalbil ma'nawiyah. Maksud dari hadis ini adalah menuntut ilmu keikhlasan dan penyakit-penyakit jiwa dan penyakit-penyakit hati yang bersifat maknawi. Penyakit hati di sini bukan penyakit jantung, pasang ring gitu, bukan. Bukan itu. Tapi penyakit keikhlasan. Jadi maksud dari menuntut ilmu di sini adalah kewajiban menuntut ilmu ikhlas. Li'anna bihadzal ilmi irtafa'al ulama'ul 'amiluna haqiqatan wa bitahqiqihi adraku ma adraku minal ma'rifati billahi ta'ala. Karena dengan ilmu ini para ulama yang mengamalkan ilmu tersebut dengan sebenar-benarnya pengamalan, mereka mengetahui apa yang telah mereka ketahui dari makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makrifat ini bukan berarti kemudian kalau sudah sampai ke makrifat dia ninggalkan sholat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makrifat itu bukan itu. Makrifat itu bukan itu. Makrifat artinya jiwa dia sudah bersih sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensucikan jiwa dia. Wa bisababihi dhahara alaihim atharul khasyati wal ubudiyati. Dan dengan sebab tersebut nampak muncul dari diri mereka pancaran-pancaran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qamu bima yajibu min hukukir rububiyah. Sehingga kemudian mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana makrifat tapi kemudian tidak melaksanakan kewajiban? Itu kan lucu. Makrifat kepada Allah tapi kemudian ninggalkan sholat, mungkin tidak? Tidak mungkin. Wa amma ghairuhum min ahlil ulumi, sedangkan selain mereka, selain ulama-ulama salaf yang sudah mengetahui atau ulama-ulama tarekat yang sudah sampai kepada makrifat tersebut, yaitu dari orang-orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu artinya ilmu apa? Ilmu zahir. Fahum bima'zilin an hadza kullihi, maka mereka jauh dari hal ini semua.
Bal tajiduhum aba'adan nasi anil fadhaili wal kamalat. Bahkan kita menemukan dari mereka orang-orang yang jauh dari keutamaan dan kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nufusuhum maridatun bil kibri wal fakhri. Hati mereka sakit, terjangkit dengan penyakit ketakaburan dan membanggakan diri. Wal mubahati, mubahat di situ menunjukkan lebih tinggi daripada orang lain, membanggakan diri juga. Wa hubbiz zuhuri, mencintai zuhur. Zuhur itu terkenal, nampak. Wal iqbali ala dunya, jadi welcome kepada dunia. Welcome di sini artinya bukan menggenggam, tapi dunia itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, Allah keluar dari hatinya, karena Allah nggak mungkin mau diduakan dengan dunia. Wal iqbali ala dunya wa qulubuhum alilatun bil hawa wariya. Hati mereka terjangkit penyakit, yaitu penyakit hawa nafsu dan riya. Wan nadhari ilal makhluk, dan mencari pandangan dari makhluk. Wa hadhihi kulluha min kibaril ma'asi wa qabaihid dunub. Ini ada semuanya adalah bagian dari dosa-dosa maksiat-maksiat yang besar dan seburuk-buruknya dosa. Wa qa'a fiha ulama urrusumi wa hum yadhunnuna annahum qadatun nasi wa sadatuhum. Telah tergelincir ke dalamnya para ulama-ulama rusum. Rusum itu ulama-ulama zahir yang nampak. Gitu. Wahum yadhunnuna, sedangkan mereka mengira bahwa diri mereka adalah pemimpin dari manusia dan orang-orang yang mulia dari manusia. Ma'annal amata afdalu minhum wa aqrabu ilallahi ta'ala. Sedangkan orang awam itu lebih mulia dari dia dan lebih dekat kepada Allah dari dia sendiri, dari mereka. Jadi terkadang ada yang seperti itu. Wa min huna qala al-a'immatu kal Ghazali wa ghairuhu. Dari sisi ini para ulama mengatakan demikian seperti Imam Al-Ghazali dan selain beliau, ilmu tasawufi fardu ainin ala kulli ahadin. Ilmu tasawuf ada hukumnya wajib bagi setiap orang. Li'annal amalu 'alan najati minan nari wa iqabillahi ta'ala wajibun ala kulli ahadin. Karena amal perbuatan yang selamat, mengamalkan sesuatu amal perbuatan yang menyelamatkan dia dari api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib bagi setiap orang. Wat tasawwufu huwa al ilmul wahidul ladzi yadullu 'alal abad, yadullul abda 'ala ma khafiya fihi min qabaihil kabairi wa 'azimidz dzunubi. Karena ilmu tasawuf ini adalah satu-satunya ilmu yang menunjukkan kepada seorang hamba atas penyakit-penyakit yang tersembunyi dari dosa-dosa yang buruk dan dosa-dosa yang besar, dan juga dan keagungan ke dosa-dosa yang besar dan dosa besar yang amat buruk tersebut. Wasayyi'il ma'asi, dan dosa-dosa yang buruk tersebut, maksiat-maksiat yang buruk tersebut. Li'annahu ilmun kulluhu yata'allaqu bi'amalil qalbi wa ahwalihi. Karena ilmu tasawuf tersebut adalah ilmu yang membahas keseluruhannya terkait dengan amal perbuatan hati dan seluruh kondisi hati. Wa ma yufsiduhu wa yuslihuhu, dan segala sesuatu yang merusak hati tersebut dan memperbaiki hati tersebut. Wa ma yarahul insanu la syai'a wa huwa min a'dhamil qawati'i 'anillahi ta'ala. Dan apa yang dilihat oleh seseorang itu tidak berguna, sedangkan itu adalah sesuatu yang memutuskan dia dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa makana hakadha fa huwa al-ilmun nafi'ul ladzi yajibu ala kulli muslimin ay ya'khudha minhu ma yu'arrifuhu bi ilalihi wa amradihi al-mujibati lahul maqta. Maka hal yang demikian, yaitu ilmu yang bermanfaat, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, untuk mencarinya, yaitu ilmu yang mengantarkannya kepada penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang mengantarkan dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal ilmu yang
mengenalkan kita kepada penyakit-penyakit hati tersebut hukumnya wajib, karena akan menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi fadzalika al ilmun nafi'. Ilmu yang ada di dalam hati, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa ilmun alal lisani fadzalika hujjatullahi ala ibni Adam. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang ada pada lisan. Artinya ilmu itu disampaikan saja, tidak dari hati. Fadzalika hujjatullahi ala ibni Adam. Maka itu adalah ilmu yang akan dijadikan argumentasi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat untuk mengazab anak cucu Adam. Diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikh beliau dengan sanad yang baik dari Sayyidina Jabir, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Munziri, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ilm, dan juga dari Sayyidina Hasan Mursala, dan juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Khair Al-Isbili dalam kitab Fihris di beliau dari hadis Sayyidina Abdullah Ibnu Umar marfu'. Warohal Asbahani fit Targhib, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani dalam kitab Targhib, dan juga Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus dari Sayyidina Anas marfu' dengan lafadz ilmu itu ada dua, ilmu yang tetap di dalam hati yaitu ilmu yang bermanfaat tersebut, dan ilmu lisan yang disampaikan dengan lisan, fadzalika hujjatullahi ta'ala ala ibadihi, dan itu akan menjadi dalil argumentasi bagi Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, yaitu untuk diazab. Waqad afadal haditsu, hadis ini menunjukkan kepada kita annal ilman nafi'a huwa atsabitu fil qalbi, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menetap di dalam hati. Wa huwa al ilmu alladzi yata'allaqu bil ikhlas wa afatin nufus wa ahwalil qalbi, yaitu ilmu yang terkait dengan keikhlasan, afatun nufus, penyakit-penyakit jiwa, wa ahwalil qalbi, dan kondisi hati, kal khaufi, sebagaimana ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, war raja, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu war raja. Al khaufu war raja ini artinya adalah khauf itu takut, raja itu mengharap. Khauf itu artinya ini ahwal. Ahwal itu kondisi batin, ya, kondisi batin seseorang. Ada seorang ulama besar. Beliau ketika itu, ini Ibrahim An-Nakh'i kalau nggak salah, beliau melakukan ibadah haji. Ketika wukuf di Arafah, beliau tidak berdoa, tapi justru hanya tunduk dan nangis, menundukkan diri dan nangis, hanya mengingat masa lalu beliau, masa lalu dan kesalahan-kesalahan beliau. Ini artinya apa? Artinya sifat Al-Qahhar. Qahhar itu Allah itu maha memaksa, maha memaksa. Qahhar. Kemudian Al-Adl, sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, ya Allah punya sifat adil. Adilnya Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sehingga kemudian ahli maksiat ketika dia larut kepada sifat, di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha penguasa, Al-Jabbar, Al-Qahhar, maka dia hanya larut dengan ketakutan kepada sifat Allah tersebut, bahwa dia akan diazab kelak. Sehingga dia merenungi nasib beliau, tidak mampu untuk mengangkat tangan dan memohon, karena dia merasa dia hina, dia patut untuk diazab, dia begini, dia begitu. Sehingga yang bisa cuma nangis. Apakah kemudian beliau, sia-sia dong wukuf di Arafah, kok nggak mohon, nggak minta sesuatu dari Allah? Apakah orang yang larut kepada ketakutan tersebut Allah tidak mengampuni? Allah tidak mengampuni. Ada juga seorang ulama, beliau punya toko di pasar. Waktu sholat, beliau sholat ke masjid, ternyata di pasar kebakaran.
Kemudian banyak orang lari, ada orang yang melihat ulama tersebut sedang di masjid. Akhirnya mengatakan, wahai fulan, tokomu nggak kebakar, tapi toko yang lain terbakar semuanya. Akhirnya ulama tersebut mengatakan apa? Alhamdulillah ya Allah. Beberapa waktu setelah itu, beliau mengatakan, aku beristighfar kepada Allah karena perkataan alhamdulillahku yang lalu. Ditanya, kenapa kok alhamdulillah butuh diistighfari? Kata dia apa? Dia mengatakan, saya telah mendolimi hamba-hamba sahabat-sahabat saya yang lain yang tokonya terbakar. Kok malah saya bersyukur kepada Allah atas hal itu? Ini kan kondisi batin. Ada yang mengatakan, alhamdulillah itu kan zikir. Kenapa kamu istighfar karena zikirmu? Sekarang kita tanya, sholat yang kita lakukan berapa persen yang ikhlas? Jangan-jangan sholat kita butuh kita istighfari. Kita nggak ikhlas sholat, kita merasa kita yang maha besar, kita yang maha benar. Ternyata sholat-sholat kita butuh kita istighfari. Nah, itu penyakit hati. Maka ini ahwal. Ahwal itu kondisi batin yang berbeda-beda. Bahkan ada seorang ulama, dia puasa sunnah. Ketika puasa, dia melihat ada orang tua sedang membagikan minuman. Setiap kali membagikan minuman, dia menuangkan air, dia berdoa, ya Allah, semoga yang minum ini mendapatkan rahmatmu, mendapatkan rahmatmu. Banyak orang yang minum. Akhirnya ulama tadi membatalkan puasanya, kemudian ambil minuman itu diminum. Diprotes oleh muridnya, Syekh, kenapa kamu membatalkan puasa? Dia jawab, saya melihat doa orang tadi itu sepertinya diterima, maka saya mengharapkan agar saya mendapatkan doa dari orang yang menuangkan tadi. Akhirnya saya batalkan puasa saya. Puasa yang dibatalkan puasa Ramadan atau puasa sunnah? Kalau puasa Ramadan dosa. Kalau puasa sunnah terserah yang niat. Sunnah, akhirnya dia batalkan. Apakah bisa kita menilai orang yang membatalkan puasa sunnahnya karena ingin minum itu dia salah? Tidak bisa. Itu ada kondisi batin yang kita tidak melihatnya dan hanya Allah yang tahu. Maka hati-hati untuk menilai orang. Nah, itu kondisi batin tentang ahwal tadi, al khauf war roja. Ya. Sedangkan roja itu dia tenggelam kepada dalam sifat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu maha pengampun, sehingga kemudian dia mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat. Akhirnya dia memohon terus kepada Allah. Dia tenggelam dalam sifat rahmatnya Allah. Maka kita harus hidup di antara dua tadi, antara ketakutan dan antara rahmat ini. Maka disebut dengan al-khaufu war roja, antara ketakutan kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala atau antara pengharapan kepada sifat rahmat Allah yang amat sangat luas. Dan rahmat Allah di dunia ini hanya satu. Sedangkan jenis rahmat itu banyak, ada 99. Yang diberikan Allah, ditunjukkan Allah di dunia itu hanya satu. Artinya masih ada 98 lagi yang nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Coba betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasidak, sidak, ketulusan, kejujuran, sabar, sabar, yakin, mahabbah, cinta, liftikor, tafakur, tawakal, ridho, syukur, al-haya, wazuhud. Ini syukur. Banyak kalau dijelaskan satu-satu sulit. Syukur itu kesyukuran, mengucapkan terima kasih. Ini contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak mengucapkan terima kasih kepada hamba, kepada manusia, maka dia belum mengucapkan terima kasih kepada Allah, belum bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang membantu kita dan dia menjadi perantara kita atas nikmat Allah tersebut, ucapkan terima kasih. Karena kita tidak mengucapkan terima kasih kepadanya artinya tidak berterima kasih kepada Allah. Karena Allah telah menjadikan hamba tersebut sebagai wasilah atas nikmatnya yang sampai kepada kita. Maka jangan takut untuk mengucapkan terima kasih. Karena berterima kasih kepada manusia itu artinya berterima kasih kepada zat yang mengutus manusia tersebut menyampaikan nikmat Allah kepada kita.
Ini hadis Rasulullah dan sahih, itu kesyukuran. Haya itu malu kepada Allah, zuhud muraqabah selalu dipantau oleh Allah. Ila ghairi hadza mimma tajarrada lahu as-sufiyatu fi kutubihim. Jadi pembahasan tersebut dibahas oleh para ahli tasawuf dalam kitab-kitab mereka. Wastauful kalama alaihi, yang banyak mereka bahas detail terkait hal tersebut di dalam kitab mereka. Bima la tajidu inda ghairihim, yang kita tidak akan menemukan kajian-kajian tersebut kecuali dari ahli tasawuf. Wa ma siwa hadza fa huwa ghairu nafi' wala mufid. Maka selain ilmu ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kita belajar fikih tapi nggak ikhlas. Apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kita belajar ilmu akidah tapi tidak ikhlas. Apa bisa bermanfaat? Tidak bisa bermanfaat. Belajar ilmu apapun kalau tidak ikhlas tidak manfaat. Kama yashhadu lidzalikal waqi'u wa yu'ayyiduhu, sebagaimana ditunjukkan dalam kehidupan kita dan itu menguatkan apa yang telah kita sampaikan. Karena sesungguhnya para ulama yang menguasai ilmu zahir, ilmu mereka hanya terbatas kepada lisan, tidak lebih. Sedangkan hati mereka kosong dari seluruh kebaikan. Loh gimana? Dia menyampaikan ilmu bukan karena Allah. Dia membantu hambanya bukan karena Allah. Dia sholat bukan karena Allah. Dia sedekah bukan karena Allah. Dia mengeluarkan zakat bukan karena Allah. Dia memimpin bukan karena Allah. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma yungkirun, dan mereka melakukan sesuatu yang mereka ingkari. Falidzalika kana hujjatullahi ta'ala alaihim kama fil hadis al-mutaqaddim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu mereka yang akan memberatkan mereka kelak di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya mengutip dan copy paste dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.